Mengapa orang Kristen lebih mengikuti Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama? Penggenapan nubuat dan perjanjian. 1. Yesus sebagai penggenapan. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus memenuhi nubuat dan janji dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru mendokumentasikan kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus, menyelesaikan apa yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian. Contoh tanggapan, Perjanjian Baru mengungkapkan bagaimana Yesus memenuhi nubuat dan janji dalam Perjanjian Lama. Kehidupan dan ajarannya menyelesaikan apa yang telah diisyaratkan dalam Perjanjian Lama. 2. Pendirian Perjanjian Baru. Perjanjian Baru memperkenalkan Perjanjian Baru yang didirikan melalui pengorbanan Yesus. Perjanjian ini menekankan kasih karunia, iman, dan hubungan pribadi dengan Tuhan, berbeda dengan Perjanjian Lama yang didasarkan pada hukum Musa. Contoh tanggapan, Yesus mendirikan Perjanjian Baru yang didasarkan pada kasih karunia dan iman, yang kami yakini menggantikan Perjanjian Lama dari hukum Musa. Perjanjian Baru membimbing kami dalam hidup di bawah hubungan baru dengan Tuhan ini. Pesan sentral tentang keselamatan. 3. Fokus pada Injil. Perjanjian Baru berpusat pada pesan keselamatan melalui Yesus Kristus. Orang Kristen percaya bahwa iman kepada Yesus adalah jalan menuju kehidupan kekal, menjadikan ajaran Perjanjian Baru pusat dari iman dan praktik mereka. Contoh tanggapan, Perjanjian Baru mengandung pesan inti dari iman kami, keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini mengajarkan kami tentang kehidupan, pengorbanan, dan kebangkitannya, yang merupakan pusat dari kepercayaan kami akan kehidupan kekal. Ajaran moral dan etika. 4. Pedoman moral dan etika. Ajaran Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru memberikan pedoman moral dan etika bagi orang Kristen. Ajaran-ajaran ini membangun hukum moral dalam Perjanjian Lama tetapi seringkali menyajikan standar yang lebih tinggi, menekankan cinta, pengampunan, dan kasih karunia. Contoh tanggapan, ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru memberi kami standar yang lebih tinggi tentang cinta, pengampunan, dan kasih karunia. Pedoman moral dan etika ini membantu kami menjalankan iman kami dalam cara yang praktis. Peran Perjanjian Lama. 5. Menghormati dan mempelajari. Meskipun orang Kristen menekankan Perjanjian Baru, mereka tidak mengabaikan Perjanjian Lama. Ini dihormati dan dipelajari sebagai dasar iman mereka, memberikan konteks dan latar belakang bagi Perjanjian Baru. Contoh tanggapan, kami sangat menghormati dan mempelajari Perjanjian Lama sebagai dasar dari iman kami. Ini memberikan konteks penting untuk memahami Perjanjian Baru dan rencana keseluruhan Tuhan bagi umat manusia. Kontinuitas dan perubahan. 6. Kontinuitas dan transformasi. Orang Kristen melihat Perjanjian Baru sebagai kelanjutan dan transformasi dari Perjanjian Lama. Ajaran Yesus membangun dan memperluas prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Perjanjian Lama, memberikan pemahaman dan aplikasi yang lebih dalam. Contoh tanggapan, Perjanjian Baru melanjutkan dan mentransformasikan prinsip-prinsip Perjanjian Lama. Ajaran Yesus membangun fondasi ini, memberikan pemahaman dan aplikasi yang lebih dalam hidup kami. Pemahaman yang komprehensif. 7. Jawaban komprehensif. Orang Kristen mungkin menggabungkan poin-poin ini ke dalam tanggapan komprehensif ketika menjelaskan penekanan mereka pada Perjanjian Baru. Contoh tanggapan, sebagai orang Kristen, kami mengikuti Perjanjian Baru karena kami percaya Yesus memenuhi nubuat dan janji dalam Perjanjian Lama, mendirikan Perjanjian Baru yang didasarkan pada kasih karunia dan iman. Perjanjian Baru mengandung pesan inti dari iman kami, keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini memberikan pedoman dan etika yang menekankan cinta, pengampunan, dan kasih karunia. Meskipun Perjanjian Baru adalah pusat dari iman kami juga menghormati dan mempelajari Perjanjian Lama sebagai dasar dari keyakinan kami, melihatnya sebagai hal yang penting untuk memahami narasi penuh dari rencana Tuhan bagi umat manusia.